Dilansir dari RMOL ID, membongkar manuver lembaga survei oleh Tony Rosid, Kamis 3 Maret 2022. Sebagian rakyat apatis terhadap hasil survei. Ini lantaran pertama, banyak survei yang tidak akurat. Kedua, sejumlah orang atau lembaga telah diduga kuat memanipulasi survei. Beberapa tahun belakangan ini, survei seringkali tidak lagi dijadikan sarana informasi dan mencerdaskan publik, tapi sudah menjadi alat politik untuk berkampanye dan mempengaruhi opini publik. Memang bisnis di lembaga survei itu menggiurkan, maka lembaga-lembaga survei untuk politik sudah tidak berbentuk yayasan lagi seperti awal kemunculannya di Indonesia, tetapi sudah menjadi korporasi. Sekali survei biayanya miliaran, apalagi jika sekalian jadi konsultan politik, angkanya bisa ratusan miliar, mahal sekali, dan tentu bisa membuat lembaga-lembaga survei itu kaya raya. Ini bisnis halal, sah menurut undang-undang, selama dilakukan dengan tujuan dan cara yang benar. Kalau kita berkategori, ada 3 model lembaga survei. Pertama, lembaga survei idealis, dibiayai sendiri atau biaya dari sumbangan yang tidak mengikat, yang tujuannya untuk memberikan informasi yang diperlukan, mencerdaskan publik, atau mencari calon pemimpin terbaik di negeri ini. Ada juga lembaga survei berbayar, tapi lembaga ini masih punya idealisme dengan menolak untuk mensurvei calon-calon yang dianggapnya tidak punya integritas, kapasitas, kompetensi, dan berbahaya untuk masa depan bangsa. Kedua, lembaga survei pragmatis. Lembaga ini membuka peluang untuk siapapun yang berminat menggunakan jasanya, asal sesuai bayarannya. Kontrak dibuat, mau yang bayar itu malaikat, iblis, dedemit, maupun Dracula, ia terima. Tidak ada urusan dengan siapa pemesan dan yang bayar. Yang penting dia lakukan survei dengan benar. Tapi meski dibayar, ia tak mau memanipulasi data. Dia menyajikan data apa adanya sesuai temuan survei. Dia kerja profesional, melakukan survei sesuai kaidah dan metodologi yang berlaku. Soal cara dan hasil, ia jamin akurasinya. Soal tujuan atau mau dipakai untuk apa, itu urusan yang bayar, dia nggak peduli. Hasil survei dari lembaga idealis dan pragmatis ini umumnya tidak dipublis. Hasil survei ini hanya untuk konsumsi pihak pemesan sebagai data dan diantaranya dipakai untuk pemetaan dan mengatur strategi. Ketiga, pelacur survei. Hasil survei disesuaikan dengan pemesan. Mau berapa persen elektabilitasnya, semua bisa diatur. Dan ini sangat mudah. Saya juga pernah digoda dengan tawaran ini. Agak halus, caranya adalah memanipulasi responden. Diambil sampel yang banyak dari daerah pendukung. Tempat lain yang kurang pendukungnya diambil sampelnya sedikit. Misal di Jateng, di calon pendukungnya banyak, ambil sampel yang banyak biar kelihatan elektabilitasnya tinggi. Di Jabar, Sumsel, Sumbar, Sulsel, dan Jakarta, karena kecil pendukungnya, maka sampel diambil sedikit dan jauh dari proporsional. Ini misalnya, hal ini biasa terjadi. Lembaga-lembaga survei tipologi ketiga ini biasanya rajin dan suka banget merilis hasil surveinya, karena tujuannya memang untuk branding calon tertentu dan juga untuk mempengaruhi opini publik. Namanya juga kampanye, mesti dirilis dan dipiralkan sesering mungkin. Meski begitu, tidak setiap rilis survei itu berasal dari kelompok ketiga ini. Anda mesti cerdas dan cermat dalam membaca hasil survei. Kalau satu survei dengan survei yang lain hasilnya beda jauh, Anda layak curiga. Begitu juga kalau ada yang rajin merilis survei, itu juga tanda-tanda.
ada kawan saya cerita, hari Senin dia diminta oleh seseorang calon tertentu, Kamis sudah harus ada hasilnya, Jumat diumumin ke media. Dan saya bilang, nah mungkin survei dilakukan 4 hari, jelas nggak mungkin bisa. Dia menolak. Jumat besoknya ada yang rilis survei dari lembaga lain sesuai yang diminta calon itu. Kapan surveinya? Geblek nggak tuh? Ya begitulah survei pelacur. Karena duitnya besar, ini cukup menggoda dan menggiurkan. Baik Sobat PC, itulah kutipan dari RMOL-ID yang disampaikan oleh Tony Rosid. Baik Sobat PC sekalian, memang mendekati Pilpres 2024, banyak rilis survei yang bermunculan terkait elektabilitas itu. Mungkin ada beberapa lembaga survei yang baik dan jujur, dan tidak semua lembaga survei yang bertipe 3 yang saya jelaskan tadi, yang saya bacakan tadi. Memang untuk lembaga survei harus transparan. Ketika diumumkan ke publik harus dijelaskan lembaga survei ini sumber pendanaannya dari mana, apakah ada afiliasi dengan organisasi atau partai-partai tertentu. Tugas sampelnya harus jelas. Di antara 34 provinsi yang jadi pertanyaan saya selaku awam di bidang survei ini, dari sekian ratus juta penduduk, katakanlah dari ratusan juta pemilih, sampel yang bisa diambil untuk survei itu hanya sekitar 1.000 sampai 1.300. Itu menurut saya sangat jauh. Nah, kalau menurut saya dari 34 provinsi harus diambil sampel dari 34 provinsi tersebut. Itu kalau menurut saya yang awam. Terus yang kedua, metode surveinya seperti apa? Langsung wawancara secara tatap muka langsung, atau telepon, atau seperti apa? Itu boleh jelaskan publik. Biasanya harus menulis publikasi publik, kita harus dijelaskan ke publik. Provinsi mana saja, kemudian per provinsi itu diambil berapa, kemudian adakah berafiliasi dengan orang atau lembaga atau partai-partai tertentu, kemudian biayanya dari mana, apakah biaya sendiri atau sumbangan atau lain-lain. Itu boleh dijelaskan kepada publik. Itu usulan saya selaku awam di dalam survei. Baik Sobat PC sekalian, penjelasan survei yang saya buat dari RMOL-ID. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.